Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan lanjutan dari pembelajaran satu kemarin di buku tematik kelas 4. Kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran kedua. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Jadi di pembelajaran satu kemarin ada cerita pawai budaya kemarin itu menunjukkan keberagaman budaya di Indonesia itu sangat beragam, membuat Indonesia kaya akan budaya. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Jadi selain di pawai budaya itu, Indonesia masih banyak lagi keberagaman budaya. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya ini. Ini ada tarian ini dari Bali. Ini pakaian adatnya. Ini di belakang ini adalah rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu kaya akan budaya. Untuk berikutnya ini matematika karena sudah mata pelajaran tersendiri, jadi kita lewati. Nah ini, keberagaman budaya Indonesia sangat indah, di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dengan Tangram? Ada yang pernah tahu Tangram itu apa? Nah ini, Tangram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di samping ini. Tangram ini berarti ada 7 buah bangun datar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini keberagaman budaya Indonesia bisa dibentuk. Ini tarian yang atas ini terbuat dari Tangram. Ini rumah adat. Nah ini bentuknya sama. Ini tarian juga bisa dibuat menggunakan Tangram. Caranya ini di buku siswa ada cara membuat Tangram. Ini bisa dilihat di buku tema 1 buku siswanya. Nanti ketemu ada 7 bangun. Nah ini, buatlah satu bentuk rumah tarian keunikan keberagaman Indonesia lainnya dari Tangram. Ini jadi nanti tugasnya membuat seperti contoh ini. Seperti contoh ini, nanti ditempelkan di buku tematiknya. Ini bisa seperti ini atau kalian bisa berkreativitas sendiri, silahkan. Ini bebas, tapi yang jelas dari 7 bangun datar tadi. Ini membuktikan bahwa Indonesia itu sangat beragam. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Ini tarian daerah, salah satunya tari Bengong Jempa dari Aceh. Bengong Jempa berarti bunga cempaka. Jadi kalau ada yang pernah melihat tari Bengong Jempa dari Aceh ini artinya bunga cempaka. Di Jawa Timur kan juga ada tarian tersendiri, tari Remo, tari Reog Ponorogo. Kalau di Tulungagung, Reog Kendang, itu juga budaya bangsa Indonesia. Ini gerakan dasarnya. Ini gerakan tari Bengong Jempa berdiri. Nanti di pembelajaran berikutnya yang duduk. Ini ada dibagi, ada beberapa gerakan. Yang pertama gerakan A, bentuknya seperti ini. Keterangannya bisa dibaca di buku siswanya. Gerakan B, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur, menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki ke kiri ke depan, bergantian kanan kiri. Ini bisa dipraktekkan di rumah. Hitungannya 2 kali 8
Tidak hanya perempuan, kalau yang laki-laki ingin mencoba tarian ini dengan langkah-langkah yang ada di buku siswa ini, disilahkan. Gerakan C, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, dan seterusnya. Ini bisa dibaca. Ada sampai, nah ini berarti gerakan berdiri pada tari bengong jempak ada 5 gerakan, yaitu gerakan A, B, C, D, dan E. Ini gerakan terakhirnya. Ayo berdiskusi, Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Jadi kalau dari berbagai suku bangsa di Indonesia supaya bisa berkomunikasi, bisa menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini Pak Sami dari Maluku, identik dengan ciri khasnya. Pak Encep dari Sunda, Pak Made dari Bali, Pak Udin dari Betawi, dan Pak Nur dari Jawa. Ini bisa diisikan identifikasi keberagamannya, asalnya dari mana. Tadi kan sudah ada. Ini Pak Sami dari Maluku, Pak Encep dari Sunda, Pak Made dari Bali itu, Pak Udin Betawi, Pak Nur dari Jawa. Nanti semua ini mempunyai bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada bacaan siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkan di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Jadi yang di Kampung Babakan yang ada dari berbagai suku bangsa tadi tidak menjadi masalah untuk bekerja sama demi kebaikan bangsa dan negara. Ini demi kebaikan Kampung Babakan agar pada saat musim hujan tidak terjadi banjir. Ini ada beberapa soal bisa dijawab. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Itu tadi setelah membaca kalian pasti tahu jawabannya. Ini ada 5 soal. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Ini dalam setiap kelas teman kalian coba diamati, pasti masih ingat dengan teman kalian. Pasti dalam setiap anak mempunyai keberagaman yang berbeda-beda. Ciri fisik pun juga berbeda, ada yang warna kulitnya berbeda, rambutnya berbeda, tinggi dan lain-lain berbeda. Tetapi dengan perbedaan tersebut jangan menjadikan suatu masalah. Tetapi dengan adanya perbedaan itu kalian saling melengkapi satu sama lain. Kalau tidak ada perbedaan itu malah
tidak indah. Jadi suatu perbedaan fisik itu jangan dijadikan sebagai bahan lelucon atau olok-olokan, tetapi harus kita syukuri, karena setiap manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Ini bisa dibaca. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Jadi perbedaan itu patut kita syukuri. Jika sama semua, maka tidak akan terjadi interaksi karena semua sama. Untuk pembelajaran 2 cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.